Benarkah iblis mengganggu saat seseorang sakratul maut? Saat ajal manusia sudah dekat, atau saat sakratul maut pun manusia tidak lepas dari gangguan iblis? Keterangan ini didasarkan dari perkataan yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya. Bukti bahwa iblis tidak pernah kehilangan kesempatan untuk mengganggu manusia dijelaskan pula dalam Sahih Muslim. Diceritakan dari Jabir ibnu Abdullah yang mengutip sabda Rasulullah SAW, iblis bahkan hadir saat seseorang meninggalkan remahan sisa dari makanan yang dimakannya. Sungguh iblis mendatangi salah seorang dari kalian dalam setiap situasi dan kondisi, bahkan pada saat makan. Dan jika punyahan makanan salah seorang kalian jatuh, hendaklah ia membersihkan bagian yang kotor lalu memakannya dan tidak membiarkannya dimakan iblis. Jika ia telah selesai makan, hendaklah ia menjilat jari-jarinya karena ia tidak tahu di makanan yang mana terdapat keberkahan. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam buku Ensiklopedia Kiamat yang ditulisnya berpendapat, iblis juga bahkan kerap kali mendatangi manusia pada saat-saat genting. Mereka bisa menyamar sebagai ayah, ibu, atau orang lain yang dikenal sembari memberi nasihat yang menyesatkan seorang muslim. Diceritakan dalam kitab At-Tadhkirah oleh Al-Qurtubi bahwa iblis turut hadir saat seseorang menemui sakratul mautnya. Abdullah berkisah bahwa setelah mengusap jenggot ayahnya yang menemui ajal dengan kain kap, ayahnya mendadak sadar dan berkata, tidak nyahlah sambil menunjuk dengan tangannya secara berulang-ulang. Abdullah pun bertanya pada ayahnya apa yang dilihat olehnya. Ayahnya menjawab, iblis berdiri di terompahku sambil menggigit ujung jari dan berkata, hai Ahmad, ikutilah bujuk rayuku. Dalam kitab yang sama juga disebutkan kisah serupa. Saat itu Imam Abu al-Abbas Ahmad pernah menyaksikan saudaranya yang bernama Syekh Abu Ja'far Ahmad Ibnu Muhammad Al-Qurtubi sedang sekarat di Cordoba. Ketika ia tengah menuntun saudaranya untuk mengucapkan syahadat, namun yang keluar justru tidak. Apabila siuman, saudaranya itu pun bercerita pada Imam Abu al-Abbas Ahmad bahwa saat itu ada dua iblis di kanan kirinya. Salah satunya berkata, matilah dalam keadaan beragama Yahudi, karena Yahudi adalah agama terbaik. Lalu iblis lainnya berkata, matilah dalam keadaan Nasrani, karena Nasrani adalah agama terbaik. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa menafsirkan kisah dari hadis di atas bahwa gangguan tersebut tidak berlaku sama bagi setiap orang. Menurutnya, bahkan ada yang ditawarkan lebih dari dua agama oleh iblis di saat-saat menjelang ajalnya. Keadaan tersebut termasuk dengan fitnah kehidupan dan kematian. Sebab itu, Muslim dianjurkan untuk senantiasa memohon perlindungan dari hal itu ketika sholat. Iblis sering menggoda manusia pada saat sekarat karena saat itu adalah waktu hajat. Demikian penjelasan Ibnu Taimiyah. Keterangan tersebut didasarkan dari sabda Rasulullah Muhammad SAW yang menyatakan dalam hadis bahwa amal seseorang bergantung dari amal yang dikerjakan di penghujung hayatnya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk itulah, momen genting saat sakratul maut seorang manusia bagi iblis tidak begitu saja luput olehnya, alias iblis menginginkan manusia mati dalam keadaan buruk atau su'ul khotimah. Saudaraku, ada sejumlah tanda ketika seseorang meninggal dalam keadaan buruk atau su'ul khotimah. Tanda-tanda ini dapat dijumpai menjelang kematian. Dijelaskan dalam kitab Al-Khawf min Su'il Khotimah karya Syekh Muhammad Al-Misri. Salah satu tanda su'ul khotimah adalah berkata kotor dan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala saat menghadapi sakratul maut. Misalnya, mengucapkan kata-kata yang menunjukkan penentangan terhadap ketetapan Allah dan keputusannya, atau membentengi dirinya dengan kalimat tauhid, atau banyak mengeluarkan kata-kata kekufuran. Selain itu, orang yang meninggal su'ul khotimah disebut tidak bisa dituntun untuk mengucapkan kalimat syahadah saat sakratul maut. Sebagaimana diterangkan Ibnu Rajab Al-Hambali yang menukil perkataan Abdul Aziz bin Ruwad. Diceritakan Abdul Aziz bin Ruwad menghadiri peristiwa seorang lelaki yang menghadapi sakratul maut dan ditalkin atau diajarkan kalimat syahadat. Lelaki itu mengucapkan kata terakhirnya yang mengindikasikan bahwa ia seorang yang kafir karena perkataannya itu. Ia pun meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ada juga yang menjelang kematiannya mengatakan bahwa Tuhan telah bertindak sewenang-wenang terhadapnya. Ini juga termasuk salah satu tanda su'ul khotimah sebagaimana dijelaskan para ulama. Imam Ibnul Qayyim mengatakan dalam Thariq Al-Hijratain, cerita-cerita yang berkaitan dengan sakratul maut ini sangat banyak. Barang siapa menyibukkan diri dengan Allah, senantiasa berzikir kepadanya dan mencintainya selama hidupnya, maka hal itu lebih dibutuhkan menjelang sakratul maut ketika rohnya keluar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Masih disebutkan dalam sumber yang sama, berikut diantaranya. 1. Ragu, kufur, dan mengerjakan bid'ah. 2. Menunda-nunda tobat. 3. Tidak konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Panjang angan-angan.
Imam Muslim, Ahmad bin Hanbal, dan yang lainnya meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Sirjis. Ia berkata, Rasulullah SAW biasa memohon perlindungan kepada Allah dari hambatan perjalanan dan pemandangan menyedihkan, akhir yang buruk dan berkurang setelah lebih. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat As-Saff ayat 5. Maka ketika mereka berpaling dari perintah Allah, Allah memalingkan hati mereka dari kebenaran. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Semoga kita semua terhindar dari kematian yang buruk dan terhindar dari gangguan iblis saat sakratul maut. Amin ya rabbal alamin.